Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alifah Devia Revianti. Pada video kali ini akan membahas tentang pembahasan KSN SMA. Saya dari kelas berpikir matematika tingkat tinggi kelas 7A. Nah, soal nomor 1, sejumlah siswa mengikuti ujian dengan komposisi soal sebagai berikut, yaitu bagian pertama terdiri dari 3 soal dengan 2 pilihan, yaitu benar atau salah. Bagian kedua terdiri dari 5 soal pilihan ganda dengan 5 pilihan, yaitu A, B, C, D, sampai E. Banyaknya siswa minimal agar senantiasa terdapat 2 siswa dengan jawaban sama persis, baik pada bagian pertama maupun kedua adalah. Nah, pembahasannya, perhatikan bahwa pada bagian pertama terdiri dari 3 soal dengan 2 pilihan. Artinya, terdapat 2 pangkat 3 atau sama dengan 8 kemungkinan jawaban berbeda. Sedangkan pada bagian kedua terdiri dari 5 soal pilihan ganda dengan 5 pilihan. Artinya terdapat 5 pangkat 5, yaitu sama dengan 3.125 kemungkinan jawaban berbeda. Sehingga total banyak kemungkinan jawaban berbeda adalah 8 dikali 3.125, yaitu sama dengan 25.000 kemungkinan jawaban. Nah, dengan menggunakan pigeonhole principle atau prinsip sarang burung agar senantiasa terdapat 2 siswa dengan jawaban sama persis pada kedua bagian soal, maka banyak siswa minimal yaitu adalah 25.000 ditambah 1, yaitu sama dengan 25.001 siswa. Nah, lanjut ke soal yang kedua. Jika N adalah bilangan asli sehingga 4N ditambah 808 dan 9N ditambah 1621 merupakan bilangan kuadrat, maka N sama dengan, nah pembahasannya yaitu, perhatikan kita misalkan 4N ditambah 808 itu sama dengan 4, terus dalam kurung dikali dengan dalam kurung N ditambah 202. Artinya N ditambah 202 juga merupakan bilangan kuadrat. Nah, kita misalkan N ditambah 202 itu sama dengan A kuadrat. Dan kita misalkan 9N ditambah 1621 sama dengan B kuadrat. Nah, maka kita akan memperoleh 9N ditambah 1621 sama dengan B kuadrat. Nah, di mana 9 ini kita keluarkan yaitu 9 dikali dengan dalam kurung N ditambah 180 ditambah 1 sama dengan B kuadrat. 9, kemudian 9, terus dikali dalam kurung N ditambah 202 dikurang 22 tambah 1 sama dengan B kuadrat. 9, terus kita ubah N ini kan tadi A kuadrat ya. Jadi kita ubah si N ditambah 202 itu dengan A kuadrat dikurang 22 ditambah 1 sama dengan B kuadrat. Nah, kemudian ini kita kalikan ke dalam, kali pelangi, yaitu 9 A kuadrat dikurang 9 dikali 22 yaitu 197 sama dengan B kuadrat. Nah, kemudian kita pindahkan ruasnya, yang B kuadrat itu di sini, jadinya 9A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan 197-nya kita pindah ke ruas kanan, bertanda positif. Nah, kemudian ini kita bisa faktorkan menjadi 3A plus B dikali dengan 3A min B sama dengan 197. Nah, karena 197 itu bilangan prima, sehingga 3A plus B sama dengan 197 dan 3A min B sama dengan 1. Nah, selanjutnya 3A plus B sama dengan 197 itu kita tambahkan dengan 3A min B sama dengan 1. Nah, ini kan 3A ditambah 3A yaitu 6A, terus plus B ditambah min B itu 0, kemudian 197 ditambah 1 yaitu 198. Nah, kemudian nilai A-nya akan bernilai 33. Nah, jadi N ditambah 202 sama dengan A kuadrat. Nah, kemudian N ditambah 202 sama dengan 33 kuadrat. N
ditambah 202 sama dengan 33 kuadrat itu sama dengan 1089, kemudian N sama dengan 1089 dikurang 202, ini yang ini 202 ini pindah ruas ke sebelah kanan, maka bertanda negatif. Nah, maka nilai N yaitu 887. Nah, selanjutnya soal nomor 3, yaitu suatu barisan bilangan bulat U1, U2, U3, sampai U seterusnya itu memenuhi di mana U1, UN plus 1 dikurang UN sama dengan 1 jika N ganjil dan 2 jika N genap. Jika U1, U2 sampai U20 sama dengan 360, maka U1 sama dengan, nah pembahasannya, perhatikan, kita misalkan U1 itu sama dengan A, maka akan memperoleh U1 sama dengan A, U2 sama dengan A ditambah 1, U3 sama dengan A ditambah 1 ditambah 2, U4 sama dengan A ditambah 1 ditambah 2 ditambah 1, U5 sama dengan A ditambah 1 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 2, sampai seterusnya sampai U20 sama dengan A ditambah 1 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 2 ditambah seterusnya sampai ditambah 1. Nah, di mana di sini kita bisa lihat yaitu U1 ditambah U2 ditambah seterusnya sampai U20 yaitu 20A ditambah 1 jika dia bilangannya ganjil, yaitu 19, 17, sampai dengan 1, kemudian ditambah 2 dikali jika bilangannya itu genap, yaitu 18, 16, sampai ditambah 2. Nah, kemudian kita sudah tahu nih tadi U1, U2, sampai U20 itu sama dengan 360, maka 360 sama dengan 20A ditambah 100 ditambah 180. Kemudian 360 sama dengan 20A ditambah 280. Kemudian 20A, ini kita pindah ruas, 360-nya jadi dikurang dengan 280. Yang 280 ini pindah menjadi bernilai negatif, maka 360 dikurang 280. Nah, 20A sama dengan 80. Maka nilai A adalah 4. Nah, di mana U1 sama dengan A, maka nilai U1 sama dengan 4. Kita lanjut ke soal nomor 4. Pada segi 4 konveks ABCD, nah ini ilustrasinya, berlaku sudut BAD itu sama dengan sudut BCD yaitu 45 derajat. Di mana sisi BC sama dengan sisi AD yaitu 5 dan BC ini tidak sejajar dengan AD. Nah, keliling segi 4 tersebut dapat dituliskan sebagai P ditambah Q akar dari R dengan P, Q, R itu bulat dan R itu bebas kuadrat, yaitu tidak memiliki faktor bilangan kuadrat selain 1. Nah, kita akan mencari nilai P ditambah Q ditambah R. Nah, kita menggunakan aturan kosinus dari ilustrasi yang di sini, yaitu BD kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah 5 kuadrat dikurang 2AB dikali 5 dikali cos 45 derajat. Nah, kemudian BD kuadrat yaitu CD kuadrat ditambah 5 kuadrat dikurang 2 dikali CD dikali cos 45 derajat. Nah, ini tuh kita kurangkan, yaitu BD kuadrat dikurang BD kuadrat tuh kan 0, dia habis, terus sama dengan AB kuadrat dikurang CD kuadrat, kemudian ditambah dengan 10 dikali CD dikurang AB dikali cos 45 derajat. Nah, kemudian CD kuadrat dikurang AB kuadrat sama dengan 5 akar 2 dikali CD dikurang AB, di mana
CD kuadrat dikurang AB kuadrat ini bisa kita faktorkan menjadi CD plus AB dikali dengan CD min AB. Terus sama dengan 5 akar 2 dikali CD dikurang AB. Nah, di mana CD dikurang AB-nya ini bisa kita coret sehingga yang tersisa adalah CD ditambah AB sama dengan 5 akar 2. Sehingga keliling ABCD sama dengan BC ditambah AB terus ditambah dengan CD ditambah AB sama dengan 10 ditambah 5 akar 2 sehingga P-nya itu bernilai 10, Q-nya bernilai 5. Oh ya, kelilingnya kan dapat ditulis dengan P ditambah Q akar R. Nah, jadi P-nya itu 10, terus kemudian Q-nya itu bernilai 5, kemudian R-nya itu bernilai 2. Nah, sehingga jadinya nilai P ditambah Q ditambah R yaitu 10 ditambah 5 ditambah 2 sama dengan 17. Lanjut ke soal nomor 5. Suatu polinom PX memenuhi di mana P yaitu X ditambah 2 dibagi X terus sama dengan X pangkat 3 ditambah 1 dibagi X terus ditambah dengan X pangkat 3 ditambah 8 dibagi 2X kuadrat kemudian ditambah 3. Nah, nilai dari P1 adalah, nah pembahasannya yaitu ini soalnya yang tadi seperti ini. Kemudian ini X kuadrat dibagi X, yaitu X pangkat 3 dibagi X, yaitu sisa X kuadrat. Nah, kemudian ini kita urutkan dari yang X-nya pangkatnya paling besar. Nah, kemudian di sini kita lanjut ke 8 dibagi 2 sama dengan 4. Terus X kuadratnya di bawah dibagi X kuadrat. Terus ditambah dengan X dibagi 2, yaitu ini X pangkat 3 dibagi 2X kuadrat. Jadinya X dibagi 2. Terus kemudian ditambah dengan 1 dibagi X ditambah 3. Nah, kemudian yang bagian depan ini, yang X kuadrat ditambah 4 dibagi X kuadrat ini kita jadikan kuadrat sempurna. Nah, jadinya X kuadrat ditambah 4 ditambah 4 dibagi X kuadrat. Nah, ini bisa kita ubah menjadi X ditambah 2 per X ini dikuadratkan. Ini sesuai dengan yang di depan sini, polinom yang kita ketahui. Nah, selanjutnya, ini kita bisa keluarkan 1 per 2-nya. Nah, jadinya 1 per 2, terus dikali dengan X, kan jadinya X per 2. Nah, kemudian di sini kan 1 per X. Nah, jadi ini kita bisa tulis jadinya 2 per 2 per 2 per 2X. Jadinya kan 1 per X. Nah, kemudian di sini 3, karena tadi di sini kita sudah jadikan kuadrat sempurna, di sini ada 4, nah di sini ada 3, maka dari 3 ke 4 itu kan dia bertambah 1. Nah, maka ini tadi di sini 4, kan di sini harusnya 3, maka yang terakhir yaitu dikurang 1. Nah, kemudian ini kita tulis lagi ke bawah, jadinya dalam kurung X ditambah 2 per X kuadrat, terus ditambah dengan 1 per 2 dikali X ditambah 2 per X, terus dikurang dengan 1. Nah, kemudian kita misalkan nih, si X ditambah 2 per X-nya itu sama dengan Y. Nah, maka kita akan memperoleh dari persamaan yang ini, yang tadi terakhir kita dapat, yaitu kita ubah menjadi P, Y, terus sama dengan di sini kan X plus 2 per X kuadrat, maka di sini jadi Y kuadrat. Terus di sini setengah dikali X plus 2 per X, jadinya 1 per 2 dikali Y, terus dikurang 1. Nah, jadinya kan kita akan mencari nilai P1. P1 sama dengan 1 kuadrat ditambah 1 per 2 dikali 1, kemudian dikurang 1 sama dengan 1 ditambah 1 per 2 dikurang 1, maka hasilnya 1 per 2. Nah, cukup sekian pembahasan
KSN SMA dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.